Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feni Eka Novita, NIM 19231021. Saya berasal dari jurusan Pendidikan IPA. Nah, di sini saya ingin menjelaskan PPT yang telah saya buat mengenai kewirausahaan sosial. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan memulai presentasi PPT tentang kewirausahaan sosial. Nah, apa itu wirausaha sosial? Wirausaha sosial konsepnya ialah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, yang mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan menggunakannya untuk membuat perbedaan. Nah, sejatinya konsep dari wirausaha sosial ini mempunyai banyak definisi. Nah, dari berbagai definisi dirangkumlah bahwa definisi kewirausahaan sosial ini sangat beragam. Secara sederhananya, dapat kita lihat bahwa berbagai definisi wirausaha sosial menekankan pada karakter dan visi. Secara sederhananya pula, kita dapat menarik satu benang merah bahwa wirausaha sosial adalah orang-orang yang berusaha menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausaha. Nah, konsep kewirausahaan ini berkembang dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh. Nah, diantaranya ada Profesor Klaus Schwab, yaitu merupakan komisaris World Economic Forum yang mendirikan Schwab Foundation for Social Entrepreneurship di tahun 1998. Dan ada juga Muhammad Yunus yang mengembangkan Grameen Bank di tahun 1974. Nah, selanjutnya kita masuk kepada elemen kewirausahaan sosial. Di sini terdapat 4 pokok elemennya, yaitu social value, economic activity, civil society, dan innovation. Keberagaman pemikiran perspektif yang dilihat ini ada 4 elemen utama. Nah, mari kita bahas satu-satu dari elemen tersebut. Yang pertama yaitu social value. Nah, di sini nilai sosial menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan. Nah, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, civil society. Maksudnya ialah kewirausahaan sosial itu membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dan dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada. Nah, di sini pentingnya masyarakat sipil dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada dalam kewirausahaan sosial ini. Nah, kemudian innovation. Innovation atau inovasi hal yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari wirausaha sosial ini, di mana inovasi dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksinya, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Nah, kita tahu pada wirausaha sosial ini kita harus meningkatkan inovasi-inovasi kita harus menimbulkan inovasi dan kreativitas sehingga dapat berkembang dengan baik kewirausahaan ini. Selanjutnya, economic activity. Nah, economic activity ini yaitu kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Nah, di sini adanya keseimbangan aktivitas antara sosial dan bisnis tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Nah,
Definisi wirausaha sosial pada dasarnya diturunkan dari integrasi dua konsep, yaitu wirausaha dan sosial. Nah, maka dari itu, pada dasarnya wirausaha sosial penggabungan konsep wirausaha dalam orientasi finansial dan sosial dalam orientasi pemecahan masalah. Nah, kemudian di sini juga ada mempertajam strategi bisnis lewat kategori bisnis. Nah, selanjutnya, wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, apa hubungannya? Nah, kita akan lihat di sini ada poin 1, wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Nah, apa yang maksud dari ini? Nah, kita tahu saat ini banyak sekali dijumpai inovasi wirausaha sosial di Indonesia yang luar biasa besar dan melibatkan penyebaran model bisnis baru yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tapi selama ini sektor sosial dan filantropi sering dipandang sebelah mata dengan asumsi adanya pandangan tidak efisien, tidak efektif, dan tidak responsif. Nah, maka dari itu, wirausaha sosial ini dibutuhkan dan diharapkan mampu mengembangkan sebuah model dan pemikiran baru dalam pengembangan sektor sosial di era baru ini. Nah, kita masuk ke poin 2, wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Seorang wirausaha itu berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Nah, kemudian di sini ada peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja, kemudian mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi antara alam, tenaga kerja, modal dengan keahlian. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Nah, ada 3 kunci. Yang pertama yaitu autentik, yang kedua boots, yang ketiga creativity. Nah, ada 3 hal yang penting yang untuk kita pahami sejak awal dalam mengembangkan wirausaha sosial ini. 3 hal ini yang menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan dari kewirausahaan sosial yang kita dan memastikan percepatan dan perkembangannya. Nah, inilah kuncinya. Kita akan bahas satu persatu, yaitu autentik. Nah, autentik ini kita harus memiliki karakter yang autentik, di mana sukses dalam untuk mengembangkan wirausaha sosial kita di dalam menjalankan bisnis yang berkembang. Nah, adapun tips untuk menjadi pengusaha yang autentik ialah yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Nah, kita harus setiap yang
kita kerjakan tersebut harus kita senangi dan disukai, maka itu akan berjalan lancar dan berkembang dengan pesat. Jika kita tidak menyukai pekerjaan itu, maka pekerjaan tersebut tidak akan selesai dengan baik, bahkan akan pekerjaan tersebut akan berantakan. Nah, maka dari itu cintailah apa yang kita kerjakan. Yang kedua, mempekerjakan orang-orang yang otentik. Yang kemudian, yang ketiga itu mengakui kekalahan. Apabila kita kan dalam persaingan bisnis itu pasti ada kalah dan menangnya. Nah, maka apabila kita kalah apapun, misalnya kita memiliki kelemahan, maka dari itu kita tidak boleh untuk menyembunyikannya. Kita harus mengakui itu dan jadikan kelemahan kita itu sebagai tolak ukur kita untuk sukses ke depannya. Nah, itulah untuk sukses dalam berwirausaha juga. Nah, kemudian selanjutnya berbicara dengan setiap orang. Nah, kita harus memiliki apa-apa ide-ide itu kita harus sharing dan bicarakan kepada orang lain. Nah, dari situ kita bisa bersharing dan mendapatkan pengalaman dan masukan juga. Membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Nah, gunakan berbagai cara untuk membuka yang otentik dengan target pasar, mulai bertemu dengan audiens secara langsung atau berhubungan langsung melalui media sosial. Dengan begitu, kita memiliki pelanggan yang loyal terhadap kita. Kemudian kunci yang kedua yaitu boost. Kita butuh energi dan sumber daya untuk mampu terus mendorong wirausaha sosial agar bergerak ke depannya. Apa yang membuat kita terus mendorong untuk terdorong? Nah, salah satu jawabannya itu empati. Kita harus mampu mempunyai secara emosional merasakan tujuan dari wirausaha sosial ini. Faktor inilah yang menjadi nilai lebih dari kekuatan dari seorang wirausaha sosial dibandingkan wirausaha konvensional. Nah, sebagai contohnya, dalam bisnis apapun kita bisa mencontohnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada creativity. Nah, bagaimana kreativitas kita tunjukkan di sini, dipertanyakan di sini bagaimana kreativitas kita dalam mengembangkan kewirausahaan ini. Nah, kreativitas mengarahkan pada percepatan. Nah, dengan cara kita harus menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk dan meningkatkan bisnis kita. Bagaimana cara menemukan pola serupa di bidang yang lain, mengembangkan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif, yang memikirkan hal yang tidak dipikirkan, menemukan pola serupa bidang, dan mengembangkan bisnis baru melalui kreativitas dan kewirausahaan yang kita miliki. Nah, baik, mungkin itu cukup sedikit dari penjelasan dari saya tentang kewirausahaan sosial. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.